Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus juga bagi anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini masih dalam rangka Hari Anak. Kita akan coba untuk merenungkan firman Tuhan dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Sabtu 25 Juli tahun 2026 bersama saya Pendeta Christina Elizabeth Haringsi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan memberikan hari baru bagi kami. Kami boleh bangun dengan sehat. Itu pertanda Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk kami disapa oleh firman-Mu. Karena itu kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk memaknai setiap firman yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami wujud nyatakan di dalam perilaku kami, terutama ketika kami memperlakukan anak-anak yang ada dalam keluarga kami yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dan juga anak-anakku yang aku kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangka kita memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli kemarin. Hari ini tema sapaan dan renungan pagi yaitu menjadi pelindung dan jembatan masa depan anak. Sejalan dengan tema Hari Anak Nasional tahun 2026, di bawah tema sorotan tema tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Saya rasa slogan ini bukan sekedar slogan, melainkan sebuah panggilan iman yang sangat kuat bagi setiap kita sebagai keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari sejenak kita merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita dalam mengasihi dan mendidik anak-anak kita, yaitu dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Demikian dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita orang tua dan juga bagi gereja ataupun sekolah-sekolah, tentu kita dipercayakan dengan hadirnya anak-anak. Kita tahu bahwa anak-anak itu adalah titipan Tuhan dan warisan yang berharga dalam kehidupan keluarga kita. Berbicara tentang anak, kalau kita lihat gimana sih kategori anak sesuai dengan aturan yang ada, regulasi yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian dan batasan usia anak itu diatur secara tegas pada pasal 1 ayat 1, di mana dikatakan di sana bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itulah sesuai regulasi yang ada berkaitan dengan anak itu sendiri dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, anak itu bukan sekedar generasi penerus,
melainkan generasi penentu yang dipercayakan Allah untuk kita rawat, lindungi, dan kita bimbing. Ada 3 pesan utama dari tema tahun ini yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama adalah sayang anak, artinya kita mengasihi tanpa syarat. Mengasihi anak tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan fisik mereka. Yesus pernah menegur para muridnya yang mencoba menghalangi anak-anak mendekat kepadanya, lalu ia memeluk dan memberkati mereka. Kita bisa lihat dalam Markus 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Wujud nyata kasih kita hari ini adalah hadir secara utuh dalam kehidupan anak-anak kita. Mendengarkan cerita mereka, fokus pada apa yang mereka ceritakan, dan kita tidak sambil bekerja, sambil mendengarkan, sambil main gadget, sambil mendengarkan. Tetapi kita sungguh-sungguh fokus pada apa yang menjadi cerita dari mereka. Artinya kita memberikan waktu yang berkualitas dan menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Anak yang merasa dicintai di rumah, di gereja akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mengenal kasih Kristus secara nyata. Yang kedua, lindungi. Itu menjadi benteng yang aman. Dunia saat ini menawarkan banyak tantangan, mulai dari bahaya perundungan, bullying, pengaruh negatif media sosial, hingga kekerasan fisik dan emosional. Sebagai orang tua dan pengayom, Tuhan memanggil kita untuk menjadi benteng perlindungan bagi anak-anak kita. Melindungi anak berarti menciptakan lingkungan yang aman bagi jiwa, pikiran, dan mental mereka. Kitalah yang bertugas menyaring nilai-nilai yang masuk ke dalam kehidupan mereka, memberikan pengajaran moral yang kuat, serta menjadi tempat berlari yang paling aman ketika mereka merasa takut atau bingung. Yang ketiga, saudara-saudara dan anak-anak, bangun masa depan artinya kita menanam benih kebenaran. Masa depan anak tidak hanya dibentuk oleh pendidikan akademis yang terbaik yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah, tetapi terutama oleh dasar firman Tuhan yang ditanamkan sejak dini dalam kehidupan anak. Ketika kita mendidik anak-anak menurut jalan yang patut dalam Amsal 22 ayat 6, kita sedang membangun fondasi kekal. Masa depan mereka akan kokoh bukan karena dunia menjanjikan kemudahan, hal-hal yang instan, melainkan karena mereka memiliki iman yang kuat kepada Kristus dan karakter yang tidak mudah digoyahkan oleh tuntutan zaman. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini dan seterusnya kita luangkan waktu kita untuk memeluk anak-anak kita, generasi muda yang ada di sekitar kita, yang ada dalam keluarga kita, yang ada di lingkungan di mana kita bekerja, yang ada di lingkungan di sekolah tempat kita bekerja, dan katakan kepada mereka, engkau berharga, engkau juga berharga bagi Tuhan. Dan doakan masa depan mereka, dan tentu saja sebagai orang dewasa yang ada di sekitar mereka, kita juga menjadi teladan bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Kami bersyukur atas setiap anak yang Engkau percayakan dalam kehidupan keluarga, gereja, dan bangsa kami. Pada Hari Anak Nasional, mampukanlah kami untuk mengasihi mereka dengan kasih-Mu, melindungi mereka dari segala yang jahat, serta membimbing mereka tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Peliharalah masa depan anak-anak kami, biarlah melalui hidup mereka nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu diperluas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.